lagi di Klavos Sukacita. Pada hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang terangkat di dalam Mazmur pasal 77 pada ayatnya yang ke-15 dengan tema ajaib kuasanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, di awal tahun 2022 kami bersyukur dan tetap mengimani bahwa kuasa Tuhan tidak berubah. Keajaiban Tuhan ada dan berlaku sampai saat ini. Kami hendak mendengar firman-Mu, tolong kami supaya kami mengerti dan siap melakukannya dalam hidup kami di tahun yang baru ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 77 pada ayatnya yang ke-15 berbunyi demikian. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Tema tentang ajaib kuasanya. Makna kata ajaib diartikan sebagai pemberian Tuhan dan bukti Tuhan, dan terkandung di dalamnya adalah pekerjaan yang dahsyat yang dikerjakan oleh Tuhan bagi ciptaannya. Dan berbicara tentang kata kuasa adalah terkait dengan kemampuan atau kesanggupan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Bahkan kata kuasa itu pun juga mengandung arti wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Mencerna dari kedua kata ini, ajaib dan kuasa, menolong kita sekalian untuk memahami bahwa perbuatan masa lampau yang Allah kerjakan bagi umatnya itu berlaku untuk saat ini tetapi juga untuk hari esok. Pemazmur 77 pada bagian yang kita baca ini, penulisnya adalah seorang pemimpin biduan yang berasal dari kalangan Lewi. Namanya adalah Asaf. Sebagai seorang pemimpin biduan, dia tidak hanya melakukan rutinitas belaka sebagai seorang yang melayani Tuhan di bait Allah, tetapi juga dia merasakan lawatan cinta kasih Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia berani berkata, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Ini bukan merupakan satu penyataan biasa, tetapi ini adalah merupakan sebuah penyataan iman yang dirasakan oleh Asaf sebagai seorang yang melayani di bait Allah. Pemirsa Klavos yang diberkati dalam Tuhan, tentu mencerna bagian pembacaan Alkitab ini, kita dituntun untuk melihat seberapa besar keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seberapa banyak kita mengalami keajaiban yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang menjadikan Tuhan sebagai pesulap yang hanya membutuhkan keajaiban, tetapi ia tidak menginginkan bahwa imannya bertumbuh di tengah-tengah keajaiban itu. Ia hanya menginginkan sesuatu yang dahsyat tanpa ingin untuk melewati proses-proses dalam hidup. Asaf menginginkan dalam kehidupan kita bahwa tidak sebatas puji-pujian, tidak sebatas kata-kata belaka, tetapi itu harus dirasakan dalam hidup kita, mempengaruhi hati dan pikiran kita. Dan juga ketika kita benar-benar menyatakan bahwa Tuhan dalam kuasanya sungguh ajaib, maka itu pun dirasakan dalam hidup kita sebagai pribadi, keluarga, tetapi juga di tengah-tengah pelayanan gereja secara utuh. Pemirsa Klavos yang diberkati dalam Tuhan, di tahun 2022 menjadi sebuah tahun rahmat Tuhan bagi kita. Tahun pemberian Tuhan bagi kita.
bahwa ajaib kuasa Tuhan itu berlaku tahun kemarin, tetapi juga berlaku di tahun 2022 dan juga berlaku sampai di tahun yang berikutnya. Tantangan bagi kita, apakah di tahun ini kita benar-benar menyungguhkan bahwa Tuhan memiliki kuasa yang heran dan dahsyat, ataukah kita hanya menjadikan Tuhan sebagai tempat pelarian belaka? Ataukah hanya ketika Tuhan menyembuhkan kita lalu kita menyatakan bahwa Tuhan ajaib, Tuhan punya kuasa. Tetapi ketika kita ada dalam kesenangan, kita ada dalam kesukacitaan, kita lupa bahwa Tuhanlah yang melawat kita dan memberikan kuasa-Nya bagi kita sekalian. Tahun 2022 telah kita masuki. Mari pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, Tuhan merindukan setiap pribadi rumah tangga untuk benar-benar menyatakan komitmen imannya dan disertai dengan perbuatan yang nyata, mempengaruhi hati, pikiran, perkataan, dan seluruh perbuatan kita. Ini satu tantangan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita menyatakan bahwa Tuhan mempunyai kuasa, Tuhan mempunyai keajaiban, Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang dahsyat, maka sungguhkanlah itu, alami itu di dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Sertakan Tuhan di dalam segala pergumulan kita. Kita percaya bahwa seperti Asaf, sebagai seorang yang melayani di dalam bait Allah, dia merasakan betapa campur tangan Tuhan yang melawat dia, maka kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Roh Kudus memampukan kita sekalian, tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga mampu untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hari-hari hidup kita di tahun 2022. Ingat, kita masih ada dan kita masih menapaki hari-hari pergumulan. Ketika kita dilawat dalam kuasa dan keajaiban Tuhan, tidak berhenti sampai di situ kita puas dengan apa yang menjadi pencapaian kita. Kita tidak merasa puas bahwa saya sudah berhasil, saya sudah diberkati. Satu tantangan bagi kita, semakin kita diberkati, semakin kita harus lebih bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Semakin kita harus bersungguh-sungguh berkarya bagi Tuhan, semakin kita pun juga tetap melakukan karya-karya besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Talenta yang ada pada kita seperti Asaf, seorang pemimpin biduan dalam bait Allah. Tuhan juga mengajak setiap pribadi, keluarga, pelayan-pelayan Tuhan. Apa yang ada padamu, talenta apapun yang ada padamu, pakailah itu untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Roh Kudus memampukan kita sekalian untuk terus melayani Tuhan dalam seluruh karya, kata, dan seluruh perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami, supaya kami terus menyungguhkan bahwa Engkau memiliki kuasa, keajaiban, dan mujizat yang terus berlaku dalam hidup kami. Itu ada sampai saat ini dan itu ada sampai hari esok. Mampukanlah setiap keluarga lepas keluarga, pribadi, dan juga setiap pelayan-pelayan-Mu untuk memberi diri di tahun ini, bekerja dan melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Baik kami yang ada di gereja, di pemerintahan, di adat, dimanapun Tuhan memakai kami sebagai alat kemuliaan Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk terus melayani Tuhan dengan segala yang kami miliki. Kami memohon belas kasihan-Mu terus menyertai kami di tengah-tengah segala situasi apapun yang kami alami. Kami harus tetap percaya, kami terus mengimani bahwa mujizat atau keajaiban Tuhan itu berlaku setiap waktu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan yang punya firman, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.